bukan ujian akhir semester ya, tapi podcast anak sekolah. Kita berdua di sini sebagai host. Perkenalkan, nama aku Daifa. Perkenalkan, nama aku Siti Arifah. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang pastinya kalian warga Sekolah ini tahu ya, Day. Bener banget. Dia itu pasti kalau lagi ada acara tuh pasti selalu ada di mana-mana ya. Dan langsung aja kita sambut Naila Hanifah. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, Naila ini adalah seorang siswi SMK 7 yang sangat aktif di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, yang kalian tahu nih, Naila itu berprestasi banget ya orangnya, terus juga aktif di sekolah, bener-bener aktif banget. Iya, benar-benar. Nah, boleh tahu nggak sih Naila tuh kalau apa ya dulu itu apa ya? Kenapa Naila mau masuk SMK 7? Sebenarnya SMK 7 itu bukan alasan utamanya gitu. Sebenarnya tuh maunya masuk SMA. Oh, jadi awalnya SMA. Jadi mau masuk SMA 18 yang di Tiga Raksa itu. Lumayan Tahu jauh nggak? ya? Iya, di Tiga Raksa. Nah, tapi karena jauh juga kan dari sini ke sananya, jadinya ya udah, kira kata orang tua, udah masuk SMK aja. Jadi ya udah deh SMK. Karena dekat. Pertama dekat, kedua karena nanti kalau misalkan kuliah itu udah ada soft skillnya gitu dikit-dikit. Oh, iya, Jadi sudah ada ini gitu ya, pembelajaran sebelumnya, jadi lebih tahu kayak gitu. tahu. Tadi kan Naila bilang dari jarak dari rumah ke sini kan dekat. Emang rumah Naila tuh di mana? Di Binong itu Binong. loh yang suka kiriman Milo itu. Yang bilangnya itu ya. Oh, yes. Apa sih waktu Naila masuk SMK 7 tuh pasti kan ada tes fisik, terus ujian. Menurut Naila tuh itu susah atau enggak? Sebenarnya nggak terlalu susah sih, tapi yang ribetnya itu di bagian-bagian dokumen-dokumen gitu. Oh, berkas-berkas ya? Berkas-berkas. Nah, itu kan ngurusin dokumen tuh dari sebelum yang pendaftaran. Terus tahu nggak sih waktu pendaftarannya? Itu kan pendaftarannya kan dibuka pukul Iya, jam 00.00 tuh. Nah, itu sebelum jam segitu udah mantengin HP, Terus Standby banget iya, ya. standby banget. Terus di ini mulu apa namanya di refresh mulu kayak gitu kan. Terus pas 00.00 tuh dreng gitu kan. Akhirnya ya Kayak udah udah mau war gitu ya. Kayak mau war tiket ya, benar kayak gitu deh. Itu Iya, sama bener. teman-teman aku juga. Deg-degannya terasa banget ya. Terasa banget. Nah, bedanya dengar-dengar tuh Naila orangnya pelupa ya. Apa tuh kalau boleh tahu alasannya suka lupa kayak gitu? Kurang tahu sih, tapi pelupanya itu semenjak masuk SMK tahu. Oh, Iya, kalau SMP tuh enggak. Tapi semenjak masuk SMP jadi kayak pelupa gitu. Apa gara-gara banyak organisasi? Iya, dia kan aktif banget nih ya, Day. Boleh tahu nggak kenapa Naila pilih jurusan akuntansi? Kenapa? Karena awalnya bukan mau akuntansi. Berarti bukan pilihan pertama akuntansi? Bukan. Apa second choice nih akuntansi nih? Ketiga. Oh, ketiga. Iya. Kan awalnya SMA kan. Oh, iya, tadi Iya. SMA. Terus pas pertama disuruh SMK 7, ya udah aku bilang jurusan kuliner deh gitu. Oh, itu mau tatap muka? Iya, mau itu karena aku di rumah tuh dulu suka masak, jadinya kayak ke bawah terus maunya kuliner. Terus sempat ada cita-cita mau jadi chef gitu. Cuma ya udahlah akhirnya orang tua kan gak ngizinin, jadinya kata orang tua udah masuk akuntansi aja. Soalnya saudara-saudara jauh tuh kayak kayak orang perpajakan semua gitu kan, ngurus pajak gitu, jadinya ya udah deh masuk akuntansi. Nah, kayak yang tadi dia bilang suka masak-masak nih ya. Tapi sebelum itu kita langsung masuk ke segmen Cetak Cerita Tentang Fakta. Kayak yang tadi dia bilang nih guys, dia tuh suka masak-masak, terus juga pernah punya cita-cita jadi chef. Kalau boleh tahu nih, suka masak apa aja tuh di rumah? Aku suka masak yang kayak cemilan-cemilan gitu. Aku suka masak dimsum. Nah, terus aku tuh dulu dimsum itu sambil aku jualin gitu di SMP. Ini lumayan dapat penghasilan juga ya dari Terus
abis itu aku juga jualan pempek. Nah itu aku dulu jualan pempek 5.000 isi 4. Iya, jadi kapal selamnya 2, terus yang lenjernya itu 2. Udah dapet cuko sama pakai mika gitu. Terus abis itu aku juga masak corn dog. Nah itu aku jual juga di sekolah. Terus abis itu aku juga masak yang kayak gyoza gitu. Nah itu aku jual juga di sekolah. Jadi kayak aku masak terus aku jualin. Iya, jualan tuh kemauannya Naila sendiri gitu. Iya, kemauan aku. Emang sebenarnya aku tuh suka jualan dari kelas 2 SD. Oh Iya, iya? Masih kecil banget ya? Iya, aku suka jualan itu. Tahu masih yang kata Milo gosok? Tahu. Oh, itu yang pertama kali aku jual ya, Kecil Milo banget gosok. ya. Terus abis itu, ya jadi cerita nih nggak apa-apa. Lanjut ya. Terus abis itu yang apa namanya, yang abis Milo gosok, aku jual baju juga. Nah, iya aku jual baju juga. Itu aku ada online shopnya waktu itu. Aku jual baju juga di online shop. Cuma karena kan masih kecil juga ya, jadi kelolanya juga belum terlalu benar juga. Kayak main gitu ya. Akhirnya ya udah deh, yang baju itu nggak aku lanjutin karena aku jual bajunya tuh yang buat anak-anak juga gitu. Terus mama juga kan kayak pengen punya toko baju juga kan, jadinya aku juga jual baju tapi mama belum kesampaian jual baju kayak gitu. Tadi kan Naila suka masak-masak nih. Pasti ada dong makanan kesukaan Naila. Iya, apa tuh? Aku sebenarnya orangnya tipikal yang banyak suka, tapi yang suka itu dikit. Yang paling aku suka tuh kalau makanan ringan itu aku suka salad cheese. Itu aku suka banget. Ya, itu enak banget. Suka banget. Kalau semisalkan yang kalian lihat essay aku tuh, aku post terus salad cheese-nya. Yes, salad cheese holic guys. Salad cheese holic. Kalau yang aku masak, aku biasanya sukanya dimsum. Dimsum. Tapi aku lebih suka dimsum yang original daripada dimsum yang Yang di topping gitu ya. Karena kayak orangnya tuh lebih enak gitu ya. Tapi tergantung sih, kalau Iya, misalkan tergantung. dimsum orinya enak, ya aku Ya, sukanya di suka. ori. Tapi kalau mentainya enak, Ya mentai. karena kan tergantung mentainya nggak Iya, sih? tergantung topping sama rasanya juga ya gimana. Terus kalau lauk itu aku sukanya sama kentang, cabe, pakai hati apel, pakai pete. Suka pete, aku suka banget. Tapi jengkol aku nggak suka. bisa kayak gitu ya. Kalau mereka suka pete. Suka banget sama pete. Tapi emang jengkol tuh aku juga gak suka sih. Kamu suka nggak? Enggak. Aku nggak suka. Nah, langsung aja kita lanjut ke segmen TNG. Tanya dan jawab. Oh iya, apa aja sih yang Naila ikutin di kegiatan sekolah ini? Kan yang kayak kita tahu nih di awal dia tuh orangnya aktif. Iya, benar. Kalau di sekolah ini aku ngikutin paling kegiatan-kegiatan OSIS sama Paskib. Tapi kalau di luar sekolah juga aku ada kegiatan juga. Ada bro. Oh boleh tahu di OSIS ini menjabat sebagai apa tuh? Alhamdulillah untuk saat ini aku sebagai wakil ketua OSIS. Dengar-dengar nih Naila mau ada kegiatan apa tuh yang kemah? Iya, Itu pesta yang kemah pesta SMK. SMK. Oh, pesta kemah kawan SMK tingkat Iya. nasional. Iya, itu ini aku ceritain aja ya. Iya. Itu awalnya itu emang udah ada seleksi. Itu jadi seleksi tahap pertama. Itu dari administrasi kayak dokumen-dokumen diri gitu-gitu. Nah, itu udah termasuk di tahap awal. Iya, tahap awal. Nah, alhamdulillah di situ dari SMK 7 tuh ada tiga orang yang mewakili yang lolos. Nah, terus selanjutnya di bagian yang kita disuruh buat video perkenalan diri kayak gitu. Nah, pas video perkenalan diri, terus kita kan ngikutin kegiatan-kegiatannya lewat daring gitu kan. Online. Iya, online, kita lewat Zoom gitu sama teman-teman kita yang dari provinsi-provinsi lain kayak gitu. Nah, itu yang keseleksi tahap pertama itu 400 orangan. Banyak ya? Banyak, 486. Karena satu provinsi itu kalau nggak salah 10 orangan. Terus lanjutlah kita dikasih tugas-tugas kayak gitu, kita ngerjain tugas dan tugas itu ternyata ada poin-poinnya yang buat kita ngelanjutin ke seleksi kedua yang Jadi dinilai dari berikutnya. poin gitu ya. Nah, terus di bagian tugas akhir itu aku ada proyek aksi. Nah, proyek aksi itu yang kalau misalkan emang nge-follow Instagram aku, itu aku
di situ aku ngepost tentang video edukasi itu tentang stop pembulian atau stop bullying kayak gitu. Nah terus alhamdulillah dari hasil akhir tersebut aku lolos untuk yang seleksi akhir kayak gitu. Alhamdulillah ya. Nah di situ tapi sayangnya dari yang 3 orang itu untuk mewakili SMK 7 sisa 1 aku doang kayak gitu. Tapi keren banget udah sampai di titik ini ya. Terus ini juga benar-benar semangat buat kedepannya. Tadi kan saya bilang itu seluruh provinsi atau Indonesia. Itu dari provinsi mana aja? Ada dari Aceh, ada dari Bali, Papua, terus ada juga ada Kalimantan, ada Sulawesi, pokoknya semua provinsi ada. Sekarang kan Nela jadi Wakatas nih. Menurut Nela tuh tanggung jawabnya besar apa enggak? Besar sih, karena kan kalau semisalkan apa-apa kan yang dilihat pertama kali kan sikapnya dulu. Terus aku juga kan ketasnya lagi PKL kan, jadi apa-apa yang handle tuh aku dulu. Nah terus kalau semisalkan kayak mau ngepost ini ngepost itu juga kan kayak ngeri juga ya, takutnya orang ngomongnya gimana gitu. Terus juga mau ngelakuin ini ngelakuin itu, jadi takutnya kayak aduh ini dipandangnya gimana ya gitu. Karena kan takutnya orang ngomong si ini aja kayak gini, masa kita nggak boleh kayak gini gitu. Kalau misalkan nanti ada pemilihan lagi nih, mau naik jabatan lagi nggak tuh? Doain aja ya guys, mau naik nanti. Kita doain ya guys. Bismillah. Tadi kan Naila sekarang kan udah jadi apa sih ya? Organisasi ya Wakatas. Waktu SMP Naila pernah nggak sih jadi Wakatas atau ketua? Enggak, waktu SMP ya, tapi waktu SMP itu aku emang udah ikut OSIS, ikut basket gitu. Udah aktif dari SMP. Kalau waktu SMP aku dulu ikut TIK-R, ikut basket, ikut OSIS, terus ikut Marawis juga. Bener-bener semua diikutin nih, dari aktif banget ya. Sempat jadi ketua Marawis juga waktu itu. Terus habis itu aku ikut klub badminton gitu. Bahkan aku pernah ikut basket. Iya, aku pernah ikut basket. Seru ke basket? Lumayan, tapi aku nggak terlalu mendalami banget. Yang aku mendalami itu futsal. Futsal? Ya, aku dulu semuanya bisa ya? Aku dulu masuk klub futsal dan aku bagian kiper. Multi talent banget. Kita kan udah banyak nih cerita, boleh dong kita minum dulu. Boleh. Minum ya, guys. Dari banyak kegiatan yang tadi disebut ini ya, dari OSIS, basket, terus sekarang yang lagi berproses ada pesta kemah kawan SMK nih. Nah, apa sih alasannya tertarik sama basket? Kalau tertarik sama basket, sebenarnya itu kan pasti udah dari SMP kan yang tadi aku bilang. Nah itu awalnya itu cuma iseng doang, iseng kayak pengen nyoba nih masuk basket gimana sih rasanya kayak gitu. Terus pas masuk ke dalam basket itu ternyata gini ya kekeluargaan di basket tuh ternyata seru banget, kuat banget, kayak bener-bener sama keluarga sendiri gitu. Terus pas masuk ke SMK 7 ternyata SMK 7 kan basketnya juga bagus nih, Keren banget ya jadinya ya udah deh akhirnya aku coba untuk masuk basketnya di SMK 7. Nah alhamdulillah jadi kepilih seleksi pengibaran 2024 waktu itu, terus masuk pasukan IKN, terus masuk pasukan LASI juga alhamdulillah. Nah kegiatan pas itu akhir-akhir ini sekarang lagi apa nih? Lagi buat lomba atau ada kegiatan lain? Kalau akhir-akhir ini kegiatannya itu nggak ada sih, karena kalau untuk lomba juga aku belum tahu infonya mau lomba lagi apa enggak pasukan aku, karena kan di sini pasukannya juga bukan pasukan aku doang gitu. Nah tapi kalau akhir-akhir ini ada event Jaga Dita. Yang buat PS1? Iya waktu itu. Apa tuh kalau boleh tahu Jaga Dita? Jaga Dita PS itu ulang tahunnya Paskib. Ini Paskib 7. Tapi kita adain setiap tahun. Cuma untuk tahun ini kita adain alhamdulillah untuk eksternal. Jadi kayak semacam konser gitu. Berarti terbuka buat umum? Buat umum SMK 7 gitu. Sekarang kan Naila lagi sibuk buat persiapan kemah tuh. Boleh dong kasih semangatnya buat Naila. Amin. Nah, di JPAS itu kan
acara terbuka untuk umum terus juga ulang tahun Paskibra nih. Kalau boleh tahu terlibat dalam acara itu nggak sih, Nay? Kalau aku waktu itu terlibat jadi bagian panitia acara kayak gitu. Terus waktu hari hanya aku LO performer kayak gitu. Jadi aku yang bagian nyambut ini tamu luar sama penampilan internal kayak gitu. Terus sibuknya jadi panitia acara ya. Terus divisi aku tuh buat yang namanya juga acara ya. Aku nyari-nyari kayak gue star tuh mau siapa yang diundang kayak gitu. Naila kan banyak nih ngejalanin kegiatan. Naila tuh capek gak sih? Pernah rasanya tuh kayak capek banget. Kalau kayak gitu pernah waktu itu saking capeknya tuh pengennya tuh kayak selonjoran aja gitu. Kayak aduh pengen tiduran banget. Pengen tiduran banget. Bahkan aku tuh kadang suka bawa fresh care inhaler. Oh, suka lihat. Iya, inhaler. Nah, itu kadang aku yang fresh care, kalau enggak inhaler kayak gitu yang fix. Nah, terus kadang nih pernah aku sempet udah capek banget. Aku pakein koyo tahu. Aku pakein koyo di betis aku, terus di pinggang aku tuh aku pakein koyo kayak dia. Koyo tuh semantap itu ya kalau pegel-pegel banget. Pegel-pegel, apalagi dipakai pas malam kan. Aduh, jadi rasa paginya kayak udah enteng gitu. Terus waktu itu sempet kayak aduh capek tapi maksain buat main sama temen gitu. Nah itu kan ceritanya kita main lah ke mall gitu kan. Terus pas main ke mall ngeliat ada kursi pijit yang kayak gitu. Nah pengen akhirnya ya udah deh kita cobain gitu. Ternyata lumayan enak juga. Tapi nggak senang bawa koyo ya. Nggak senang koyo. Kan Naila ini udah banyak pengalaman atau kegiatan. Pengalaman yang paling berkesan banget bagi Naila. Pengalaman yang paling berkesan itu pastinya waktu ada event-event gitu. Karena kalau misalkan ada event-event gitu kan kita jadi kayak makin erat gitu kan sama anggota-anggotanya gitu, sama panitia-panitianya. Entah itu kayak kita mencari masalah ini mau kayak gimana nih atau mau diskusi bareng gitu kan. Pasti di event itu di rapatnya atau di bagian eventnya kan kita kayak foto bareng gitu kan. Jadi itu kayak ada momen-momen gitu. Seru banget. Jadi kerasa banget ya. Rasa banget kekeluargaannya gitu. Apa lagi? Kekeluargaannya gitu. Apa lagi nih mau tanya? Apa ya? Boleh nih Naila nanya-nanya kita. Boleh. Boleh nih. ya? Boleh nih. Boleh. Kayak, aku mau nanya ini tentang ini nih podcast ini. Ya. Apa nih? Aku ngeliat dekorasinya bagus banget, kayak niat banget gitu. Susah banget gak sih ngedekornya? Ya gimana ya? Gimana ya? Susah tapi gak terlalu susah. Iya, karena kita menjalani dengan Kita bareng-bareng sama banyak nih tim kita ada di sini. Banget. Mereka orang hebat di balik ini semua deh. Keren banget. Ini berapa lama ngedekor kayak gini? kemarin kita Cuma sehari deh, kayaknya sehari doang. Keren ya konsepnya. Terus ada ide juga nih, Iya. maksudnya apa nih? Ini ada hijau, kuning. Ya ada Ya, ada ide sama ya. Naila, senang gak sih diundang ke sini? Seneng banget sih, kayak kan pengalaman baru nih Iya. podcast gitu kan. Soalnya dalam hidup aku kan belum pernah diundang podcast gitu. Jadi ini first time first ya. time banget masuk podcast, apalagi podcastnya dari dari sekolah yang aku sekolahin sekarang kayak gitu. Nih fun fact buat kalian, sebenarnya tuh waktu awal-awal kita mau undang siapa nih Naila, Itu ngepet banget iya ya, tapi dia tuh undangnya. seneng banget kayak aku mau gitu. Kita juga kayak aduh bisa nggak ya Naila, takutnya nggak bisa karena kan dia sibuk banget. Iya ternyata dia mau guys. Alhamdulillah. Ah iya, yang Naila ikut ini kan kegiatan baik banget, ada di luar, kegiatan sekolah. Nah, gimana sih cara bagi waktunya biar itu tuh walaupun berbarengan jalan tapi tetap tata gitu. Naila bisa ikutin semua kegiatan. Biasanya aku itu kalau misalkan yang bagian-bagian
bagi waktunya itu waktu sibuk-sibuknya aku latihan basket kayak gitu buat lomba. Nah tapi kalau misalkan latihan gitu kan aku biasanya sore. Nah biasanya kegiatan di sekolah tentang OSIS itu pagi sampai siang gitu, kalau nggak pagi sampai sore. Nah itu kan aku bisa tuh pagi sampai sorenya ke OSIS dulu, terus pas selesai dari OSIS aku basket baru kayak gitu. Jadi baru selesainya itu mungkin jam setengah 9 baru sampai rumah, kalau nggak jam 9 kayak gitu. Malam? Iya malam. Malam banget ya? Iya. Dari pagi sekolah gitu. Bisik ini guys. Terus pas kalau misalkan rapat nih, biasanya kan rapat itu kan ini ya di weekend gitu kan. Nah pas di bagian weekend itu tuh kadang yang jadwalnya bentrok. Iya yang kayak gitu. Nah tapi dengan ngatasin kayak gitu biasanya aku kalau misalkan ini nyari yang tenggatnya dulu nih, yang paling deket tuh yang mana kayak gitu. Kalau misalkan yang paling deket itu yang A, ya yang ke A dulu. Kalau yang B ya ke B dulu kayak gitu. Terus abis itu kalau misalkan aku kayak mepet banget nih dibutuhin di acara ini tiba-tiba gitu, jadinya aku minta backup dulu sama BPH aku. Kalau enggak ketuplak, biasanya kan ada ketuplaknya tuh. Nah aku minta tolong sama ketuplak aku buat ngehandle dulu sebentar kayak gitu. Jadi nanti kalau ada waktu senggang Naila bisa masuk gitu ya, bisa tambahan buat kegiatan itu. Tapi sekarang Naila lagi free nggak? Free sih, free banget. Makanya sekarang bisa datang ke sini. Iya. Biasanya kan sibuk banget ya. Tapi biasanya kalau misalkan aku di rumah nih ada ada hari free gitu. Tapi kadang udah di jadwal, bisa kan aku naruh di jadwal. Nah itu tiba-tiba kayak udah aku tahu nih hari ini nggak ada jadwal gitu. Tapi tiba-tiba ada jadwal. Iya, kayak sekarang gitu kan. Suka dadakan gitu ya emang acara tuh. Jadi kayak gitu deh. Nah kalau boleh tahu kan kita tadi bahas-bahas bincang-bincang tentang sekolah-sekolah. Nah sekarang kita mau nanya tentang Naila nih, apa sih warna kesukaannya? Kalau warna kesukaan aku itu ada dua sih. Kalau dari segi pakaian sama segi nuansa gitu ya. Kalau dari yang kayak barang-barang atau apa gitu, aku sukanya pink. Tapi pink udah ya. Pink tuh kit gitu ya. Pink soft gitu. Tapi kalau segi pakaian aku lebih suka pakai yang abu gitu. Suka lihat kan, aku Suka pakai abu. kadang di mana-mana ataupun dia ngadain acara tuh pasti abu-abu guys. Abu-abu. Karena kayak sama abu ya. Bagus gitu loh, kayak bikin cerah gitu. Jadinya aku suka pakai abu. Ada nggak lagu yang Naila suka akhir-akhir ini? Aku jarang dengerin lagu. Jarang. Iya. Tapi kalau band aku suka. Apa tuh, apa? Cuma ya jarang denger gitu. Iya. Aku kalau dari band Dewa 19. Oh, Dewa, pengagum Dewa. Kita juga pengagum Dewa. Mana? Apa gimana tim pengagum Dewa bukan? Iya. Banyak juga ya ternyata. Banyak banget. Boleh coba nyanyi nih sedikit aja. Aduh malu. Gak mau malu. Soalnya suaranya gak begitu bagus. Kalau film suka apa? Film Genre. aku lebih suka yang ini, yang horor sama yang horor sama yang pembunuhan gitu. Iya. Tapi kalau tentang kayak romantis gitu atau enggak kayak yang animasi atau enggak kayak yang kartun gitu, aku kurang suka gitu. Jadi kayak lebih suka gitu, horor Menantang sama gitu pembunuhan. ya. Iya, menantang gitu. Nah, nggak rasa kita udah di penghujung acara. Boleh? Nah, terima kasih buat Naila yang udah datang, Hari dan teman-teman ini. yang nonton, buat kru-kru juga. Makasih. Oke. Mohon maaf bila ada salah kata dalam acara kita. Bye bye guys. Bye.